bawang diiris sama cabai hijau misalnya gitu, itu dimakan langsung. Baunya ya tahu sendirilah gimana ya. Bawang putih gitu juga dimakan langsung. Aromanya dahsyat luar biasa. Begitu mau sholat, kata Rasulullah SAW, ente bersihin dulu gigi ente. Loh kenapa ya Rasul? Karena ya ta'adza bihimul malaika, dengan aroma bau itu malaikat itu pada minggir ya. Baunya luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika pertama kali datang hijrah itu ke Madinah, itu kan belum ada rumah, itu tinggalnya di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Rumahnya 2 lantai. Tapi tidak seperti rumah kita di sini, 2 lantai mantap, marmer bagus segala macam ya. Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya 2 lantai itu ya cuma pakai ini aja, tanah liat gitu, apa ya istilahnya, tanah liat lah ya, 2 lantai itu. Mungkin kalau ada yang pernah umroh itu biasanya sebelum pulang ke Jeddah ke bandara itu kalau dari Mekah kan suka ada mampir di Museum Amudi. Nah di situ ada rumah-rumah replika rumah zaman dahulu masyarakat Arab. Bagaimana mereka yang 2 lantai, kira-kira begitu gambarannya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasul, engkau tidurnya di atas. Oh jangan, saya di bawah. Kenapa ya Rasul? Di atas Rasul, biar kami yang di bawah. Masalahnya saya suka banyak tamu datang, orang datang berkunjung. Kalau ke atas kan repot, turun naik. Saya di bawah. Gitu ya Rasul. Iya, bilang nggak apa-apa kamu dengan istrimu di atas. Akhirnya Abu Ayyub yang tinggal di atas. Itu kata Abu Ayyub, kami nggak bisa tidur itu di atas itu. Kenapa? Masa kita tidur, ngomong sama istrinya, masa kita tidur rumah di sini, di bawah kita Rasul, kita kentut apa segala macam, tidur kan nggak tahu ya. Di bawah kita ada manusia mulia, ini nggak bisa. Datang lagi besok pagi Rasul, ya Rasul, engkau lah di atas. Nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti kami kentut, nggak apa-apa, kata Rasulullah. Akhirnya tidur di atas lagi Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Saking gelisahnya itu, jadi ada kayak semacam bak kecil gitu, ketendang, tumpah. Begitu tumpah tembus Pak. Kalau kita kan 2 lantai tumpah ya nggak tembus lah, orang marmer, dak kuat. Abu Ayyub Al-Ansari cuma kayu terus daun rumbia begitu, pakai tanah liat, jadi tembus, menetes kena Rasulullah SAW. Wah itu langsung nggak nyaman sekali. Kata Abu Ayyub, pokoknya enggak ya Rasul, apapun ceritanya engkau harus di atas, kami yang di bawah. Subhanallah ya. Saking ingin memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh. Akhirnya Rasul di atas. Itu setiap hari Abu Ayyub yang menyiapkan makanan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimasak oleh istrinya itu. Jazakumullah khair. Dimasak oleh istrinya itu, disiapkan, dihidangkan, diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka nggak mau makan duluan. Jadi nggak dibagi 2. Pokoknya Rasul dulu makan. Ya. Nanti Rasulullah SAW kan dikasih tahu malaikat Jibril, ya Rasul, ini Abu Ayyub dan istrinya belum makan. Jadi mereka lebih mendahulukan engkau dibandingkan perut mereka sendiri. Maka Rasul makan itu nggak dihabisin. Ya. Jadi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasul kalau makan nggak pernah habis Pak. Nah ini sebagian orang jadi dalil, kalau makan nggak apa-apa nggak dihabisin. Rasul juga pernah nggak ngabisin. Rasul nggak dihabisin karena sahibul bait yang punya rumah belum makan. Kalau Rasul habisin nggak makan mereka Pak. Maka oleh Rasulullah disisakan. Nah, selesai makan baru. Setelah itu berebut Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya mencari bekas-bekas di mana kira-kira tangan Rasul tadi ngambil makan itu. Wah subhanallah. Saking ingin mengambil barokahnya. Boleh nggak masalah. Makan. Suatu hari dihidangkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu udah selesai nih Rasulullah. Begitu naik dilihat nggak disentuh sedikit pun. Ya Rasul, kenapa enggak engkau sentuh? Enggak suka makanan ini? Suka. Kenapa tidak kau makan? Kata Rasul, karena di situ ada bawang. Nah, ada bawang dan saya ini rajulun yunaji rabbahu. Saya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya menjaga kebersihan mulut saya. Ini enggak haram, tapi saya enggak mau makan. Silakan kau makan Abu Ayyub. Nah, disitulah kemudian Abu Ayyub tahu berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan makanan yang mengundang bau mulut. Itulah sebagian kalangan Syafi'iyah mengatakan makanan-makanan yang bisa mendatangkan bau mulut itu makruh berdasarkan hadis ini.
Sebagian lagi mengatakan itu nggak makruh, itu hanya khusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya makruh, Abu Ayyub pun dilarang gitu. Ya, khilaf lah di antara ulama. Tapi tidak sampai jatuh haram. Misalnya makan pete, jengkol, apalagi yang baunya sedap itu antep. Durian ya, masa durian bau juga Pak Haji? Bau ya, yang bagi yang nggak suka baunya nggak enak gitu. Bagi yang suka malah seneng banget ya. Ya sama lah jengkol juga begitu. Nah itu sebagian kalangan Syafi'iyah mengatakan makruh berdasarkan hadis ini. Maka kita sebelum sholat masuk gigi. Rokok bau nggak sih? Kalau buat yang nggak ngerokok mah bau Pak. Kalau buat yang ngerokok mah enggak tuh. Mana nggak bau? Nggak bau. Iya dia karena dia ngerokok gitu. Kita yang nggak ngerokok nggak usah dihahain ya. Dari jauh aja udah ketahuan baunya. Waduh bau banget rokok lagi. Tersiksa luar biasa gitu. Masya Allah. Naik mobil, yang bawa mobil ngerokok, wah itu udah tersiksa luar biasa, kapok gitu. Pernah minta diturunin di tengah jalan saya itu, nggak sanggup. Tapi buat yang merokok ya biasa aja. Nah, ketika kita sholat, itu sunnahnya bersihin dulu, bersihin dulu, sehingga ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu malaikat ada tetap bersama kita, nggak pada pergi, ditinggalkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu luar biasa. Ya. Taib. Jadi hadis ini itu memerintahkan kepada kita untuk selalu hidup bersih, ya, berwudu dan juga membersihkan mulut kita dengan siwak. Ma'akulli wudu. Jadi setiap wudu siwak, wudu siwak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, misalnya di Abu Syuja itu ya. Fathul Qarib itu disunnahkan pada 3 hal atau 3 tempat. Kapan kita disunnahkan bersiwak atau gosok gigi itu? Yang pertama itu bangun tidur itu sunnah. Jadi kita bangun tidur, mau tidur malam, tidur siang, tidur kapan saja, terutama tidur malam, mau sholat nggak sholat, itu kalau gosok gigi sunnah Pak, dapat pahala. Jadi sekarang kita tahu nih, bangun tidur, gosok gigi, karena ini sunnah. Nah, itu dapat pahala, karena itu sunnah. Yang kedua, indal qiraah. Baca Quran. Jadi mau baca Quran, itu sunnahnya gosok gigi dulu. Masya Allah, luar biasa ya. Karena membaca Al-Quran itu kan kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga itu. Jadi ketika kita berbicara kepada orang, kita berusaha untuk menjaga kebersihan mulut, apalagi berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca Quran itu sunnahnya gosok gigi dulu. Yang ketiga, inda taghayyuril fam. Ketika sudah sekian lama nggak gosok gigi, rasa-rasanya udah mulai nggak enak gitu mulut. Baunya sudah mulai berubah lah. Ah itu juga disunnahkan untuk gosok gigi selain berwudu ini. Nah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu ketika seorang puasa itu dimakruhkan inda zawal. Dari habis subuh atau dari sahur lah ya, dari sahur sampai zuhur itu boleh. Tapi kalau sudah selesai zuhur masuk menjelang asar itu makruh menurut mazhab Syafi'i. Gimana Ustaz? Bau dong. Nanti sholat asar, mau maghrib, gimana itu bau? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la khalufu famis saim, sungguh aroma yang muncul disebabkan puasa itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atyabu minal misk, lebih wangi, lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Wah, berdasarkan hadis ini maka kalangan Syafi'iyah mengatakan kalau sudah masuk Ramadan, terus waktu zuhur itu nggak usah gosok gigi sampai maghrib. Nah kalau sudah buka baru gosok gigi. Tapi sebelum itu dimakruhkan. Tapi kalangan Imam Ahmad enggak, ya. Karena gosok gigi dengan bau ditimbulkan oleh puasa itu beda. Jadi bau yang ditimbulkan puasa itu bukan dari gigi, tapi dari nafas. Nafas itu berarti dari sini. Ya, karena kita tidak ada makanan yang masuk. Itu bisa mengeluarkan aroma yang kurang sedap, ya. Tapi itu bukan dari gigi, ya. Melainkan dari nafasnya, ya. Sehingga gosok gigi itu tidak masalah. Itu menurut kalangan Hanabilah.
Nah, tapi kami ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, puasa ya karena mulut aktivitas kurang, makan juga kurang, bergerak juga kurang. Nah, itu biasanya aroma yang ditimbulkan juga ya agak kurang sedap. Maka sebaiknya ya tetap dijaga saja, ya, tetap dijaga. Ya. Tapi kalau saya ikut Imam Ahmad Ustaz, ya gosok gigi nggak masalah. Jam 3 habis asar menjelang maghrib gosok gigi ya nggak masalah. Tapi kalau dalam kalangan Syafi'i itu hukumnya makruh, tapi tidak sampai haram. Ya. Baik, agama kita ini dahsyat luar biasa ya, menjaga kebersihan sedemikian hebat. Baik, hadis kedua di bab ini hadis tentang tata cara berwudunya. An Humran radhiyallahu an, Humran ini salah seorang pembantunya Utsman ibnu Affan. Apa kata Humran? Anna Utsmana da'a bi wudu fa ghasala kaffaihi 3 marrat thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat thumma al-yusra misla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat thumma al-yusra misla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bab wudu hadis yang paling lengkap berbicara tentang tata cara wudu adalah hadis ini, paling lengkap. Kalau yang lain ngomong tentang mencuci telinga saja, atau menggosok sebagian kepala saja, atau tangan saja, atau kumur-kumur saja. Yang ini lengkap dari awal sampai akhir, ini paling lengkap. Ya. Kalau dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat 6 itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajib-wajib wudu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, terus wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak melakukan salat atau menunaikan salat, apa yang dilakukan? Faghsilu wujuhakum. Pertama, cucilah wajah-wajah kalian. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Aydiyakum itu kedua tangan. Ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Nah, di sini terjadi khilaf di antara ulama. Nanti kita akan bahas hadisnya khusus tentang itu. Sebagian kepala itu apa maksudnya? Apakah kepala keseluruhan ataukah sebagian saja? Nah, itu khilaf di antara ulama. Nanti kita bahas detailnya di hadisnya khusus. Setelah itu wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kakimu sampai dengan mata kaki. Nah, ini yang wajib wudu. Wajah, kedua tangan, sebagian kepala, dan juga kaki. Ada 4 saja. Apa yang tidak ada di situ? Kumur-kumur, memasukkan ke hidung, telinga. Nah, itu nggak ada. 3 nggak ada. Hanya 4. Nah, berarti yang 3 ini kata kalangan Syafi'iyah itu hukumnya sunnah, sehingga boleh ditinggalkan pada kondisi tertentu. Ya. Tapi kalau kondisi normal ya jangan ditinggalkan, karena sunnah itu kan, ini memang term sering kita dapatkan dari guru-guru kita yang kurang pas gitu. Wajib itu apa? Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Itu wajib. Kalau haram dikerjakan dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau makruh itu dikerjakan dibenci. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan ya dibenci, ya nggak apa-apa sih dibenci. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan
nggak apa-apa, nggak dapat dosa katanya. Nah orang kita itu lebih senang dengan nggak apa-apa, senang banget sama nggak apa-apa gitu. Jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Yang dilakukan sama dia bukan pahalanya yang dikejar, tapi nggak apa-apanya itu. Puasa enggak, kan puasa sunnah. Emang sunnah apa? Sunnah kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi ya nggak apa-apa, saya nggak suka puasa. Iya memang nggak apa-apa gitu. Tapi kita lebih senang nggak apa-apanya itu. Giliran makruh aja dikerjain. Kenapa ngerokok? Kan minimal makruh misalnya kan. Apa makruh? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan, ya nggak apa-apa. Iya emang nggak apa-apa. Jadi lebih ke nggak apa-apanya gitu. Yang makruh-makruh dikerjakan karena nggak apa-apa, yang sunnah ditinggalkan karena nggak apa-apa juga. Jadi kita tuh lebih seneng nggak apa-apa daripada apa-apa gitu. Mestinya kita kasih pemahaman kepada anak-anak kita, sunnah itu apa? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Nah, makruh itu apa? Makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjain rugi. Nah itu penting karena orang Indonesia nggak mau rugi, ya, nggak mau rugi. Apapun nggak mau rugi pak, benar. Nanti ya kalau saya terpilih, saya akan bangun bla 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 bla. Ya jangan sebelum terpilih dong pak, jangan setelah terpilih dong. Sebelum terpilih, oke. Sebelum terpilih dibangun jalan, dibangun jembatan, dirapikan musola dan masjid. Tapi pilih saya ya nanti. Ternyata nggak menang dia di situ, rugi berarti kan? Wah sekian juta udah keluar itu. Dan dia nggak mau rugi. Ya. Bisa didatengin kontraknya itu ya. Bahkan ada yang diambil. Wah itu kemarin ada jamaah ngeluh itu. Ustaz gimana ya? Kita masjid waktu itu mau renovasi dapat bantuan. Ternyata dia kagak menang di sini. Diminta lagi gimana Ustaz hukumnya? Saya bilang hukumnya kurang ajar itu orang. Ya, kalau mau bantu ya bantu aja gitu, jangan hitung rugi, untung rugi. Subhanallah ya, dahsyat luar biasa. Sampai ada istilah tidak ada makan siang gratis atau apa istilahnya ya. Nggak ada istilah makan siang gratis. Kenapa? Karena untung rugi. Saya dapat apa nih? Ya, saya keuntungannya apa nih? Nggak mau rugi banget orang kita itu. Makanya itu term sunnah itu, term makruh kita tambahkan kata-kata rugi. Sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kalau sudah tertanam, saya kalau nggak bangun awal, nggak dapat sholat qobliyah subuh, rugi. Maka dia akan termotivasi. Tapi kalau ya qobliyah subuh ya sunnah aja. Kalau dikerjakan dapat pahala dunia beserta isinya. Kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa. Akhirnya orang milih nggak apa-apa dibandingkan dapat dunia dengan segala isinya itu. Nggak apa-apanya itu. Tapi kalau kita kasih tahu rugi, wah rugi dia. Jadi nggak mau rugi. Bangun lebih awal, kerjakan itu. Nah itu penting juga ya. Jadi kalau wudu kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, mengusap telinga, itu adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i. Maka sunnah kalau ditinggalkan rugi sekali. Tapi ada Ustaz beberapa kondisi ini yang nggak bisa, harus ditinggalkan. Misalnya saya sedang berlayar ya, di laut, kehabisan air. Ini kalau air yang tawar kita pakai ini untuk minum, untuk kebutuhan konsumsi. Boleh nggak wudu dengan air laut? Itu di hadis pertama dibahas ya. Maka boleh berwudu dengan air laut. Tapi kalau kumur-kumur Pak Ustaz hasilnya luar biasa, maka boleh tidak kumur-kumur. Apalagi istinsyak. Istinsyak itu kan artinya disedot. Itu istinsyak. Jadi kalau ke hidung itu bukan, harus disedot. Ini diambil air ini disedot. Begitu. Kalau air garam disedot begitu Pak, air tawar yang ini aja nih kita sedot, panas kalau yang nggak biasa itu, nggak kuat. Tapi kalau sudah terbiasa, kalau nggak disedot malah aneh gitu. Sedot, masukin. Setelah itu dikeluarkan lagi. Itu namanya istinsyak wal istinsar. Nah. Jadi pada beberapa kondisi boleh ditinggalkan, boleh. Tapi rugi kalau ditinggalkan, itu sunnah. Baik. Hadis ini dari Utsman ibnu Affan, dari Humran. Kata Humran bahwasanya Utsman ibnu Affan minta diambilkan wadu. Wadu itu air untuk berwudu. Nah, Utsman ibnu Affan ini merupakan sahabat yang luar biasa. Beliau sahabat sekaligus menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak tanggung-tanggung menikah dengan dua
putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kulsum dengan Ruqayyah. Ruqayyah dulu ya, Ruqayyah. Setelah itu dengan Ummu Kulsum. Tapi tidak digabung, meninggal. Ya, Ruqayyah meninggal dulu, baru setelah itu menikah dengan adiknya yaitu Ummu Kulsum. Tapi kalau menggabung adik kakak itu nggak boleh, haram. Wa antajma'a bainal ukhtain, termasuk yang diharamkan. Menikahi dua wanita dan wanita itu adalah adik kakak, haram, nggak boleh. Ya, kalau dua-duanya masih hidup. Kalau sudah meninggal, nah itu boleh. Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah setelah meninggal istri pertamanya Ruqayyah, lalu menikah dengan Ummu Kulsum. Boleh, boleh. Istilah kita apa istilahnya? Turun ranjang ya, turun ranjang. Turun ranjang. Nggak tahu itu dapat dari mana itu istilahnya. Kalau ditanya sama anak sekarang, kenapa istilahnya turun ranjang? Nggak tahu saya, ranjang dari mana yang turun itu. Susah kita menganalogikannya. Boleh, boleh. Tapi kalau masih hidup dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh. Haram hukumnya. Kalau dengan temannya boleh. Ya. Tapi tentu dengan lobby yang sangat ketat. Semangat. Kawan saya Pak, Masya Allah. Jadi waktu itu melamar seorang anak gadis. Orang tuanya udah oke. Tapi kata orang tuanya, silakan tanya sama anak saya. Kalau kami orang tua alhamdulillah senang sekali dapat menantu ustadz katanya. Senang sekali, silakan. Ya. Tapi tentu yang menentukan anak saya. Kalau anak saya mau silakan, kalau enggak ya kami mau bilang apa gitu kata orang tuanya. Tanya sama anaknya. Apa jawab anaknya? Ustadz boleh nikahi saya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Nikahi juga kawan saya katanya. Dahsyat itu Pak. Sadadang boleh itu ya? Wah dahsyat. Dan kawan saya ngeper. Waduh, nggak jadi dia. Langsung 2. Nggak berani dia. Nggak jadi. Masya Allah. Akhirnya sekarang nyesel. Tahu-tahu gitu langsung aja 2 kata dia. Masya Allah. Jadi kalau teman boleh, tapi kalau adik kakak nggak boleh, haram. Wa antajma'a bainal ukhtain. Tapi kalau sudah meninggal boleh. Saya Ustaz sebenarnya mau nikah sama adiknya, terus tapi kata orang tuanya kakaknya aja katanya. Karena kakaknya nggak mau dilangkai, akhirnya saya nikah sama kakaknya. Berarti saya suka sama adiknya. Terus gimana? Ya saya nyesel, saya mau nikahin juga adiknya. Nggak boleh, tunggu kakaknya meninggal dulu. Nggak, saya tungguin nggak ninggal. Ya udah, gimana lagi? Nasibnya begitu. Maka Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzunnurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sahabat yang Allah karuniakan dengan harta yang luar biasa dan kedermawanan yang tidak pernah kita temukan pada sosok yang lain. Wah, itu dermawan sekali. Ketika terjadi embargo, pemboikotan Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf, 3 tahun Pak, 3 tahun diboikot, nggak boleh keluar dari Mekah, nggak boleh belanja, di situ aja. Jadi 3 tahun, Masya Allah, diboikot, diembargo oleh kafir Quraisy. Itu nggak boleh interaksi dengan masyarakat luar, nggak boleh belanja keluar. Sampai diriwayatkan itu orang-orang tua itu banyak yang pada kelaparan, bayi-bayi itu menangis karena tidak ada ASI, nggak bisa nyusu dia. Sampai dikisahkan orang itu makan rumput, subhanallah. Bayangkan 3 tahun. Kita setahun aja, puri misalnya nih, nggak boleh belanja keluar. Lama-lama habis Pak, stok yang ada dalam puri ini habis. Nggak bisa bertahan sampai 3 tahun, nggak mungkin. Ya Allah, sampai apa yang dimakan rumput. Dan kita tahu Arab bukan seperti di sini. Kalau di sini nggak belanja keluar gampang, tanam aja kangkung, tanam aja singkong. Orang Indonesia masih bisa. Di sana mana tumbuh singkong? Nggak ada. Kangkung, bayam nggak ada itu. Ubi-ubian nggak ada. Di kita tanam ubi kelar. Ya. Di boykot mau 10 tahun juga, gua tanam ubi aja dah. Kelar urusan. Di sana nggak bisa. Rumput-rumput itu, rumput-rumputnya lebih kayak kaktus gitu. Itu yang dimakan. Subhanallah. 3 tahun. Nah itu Utsman bin Affan datang membawa 100 ekor unta dengan barang-barang bawaannya itu. Ya 1 ekor unta itu ya ukurannya kayak motor yang suka dipakai buat bawa itu tuh, bawa galon itu kan, mungkin lebih besar dari itu. Atau mungkin kayak mobil bak kecil itu ya. Itu semua 100 ekor unta itu dibawa oleh Utsman.
Begitu sampai masuk Mekah, semua orang mengatakan, nih Utsman mau bisnis nih. Barangnya bagus-bagus semua. Ditawar. Utsman, mau jual berapa nih? Saya beli dengan harga 2 kali lipat. Kalau kau beli 1 ekor unta ini habis 50 juta, saya beli 100 juta. Kata Utsman, ada yang bisa lebih dari itu? Masa? Ada. Ketemu lagi yang lebih kaya lagi. Saya bayar 5 kali lipat harganya. Kalau kau beli 1 ekor untanya 50 juta, maka saya bayar 5 kali lipat, 250 juta. Kata Utsman, ada yang bisa lebih dari itu. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Mana ada orang 10 kali lipat, Utsman? Ente bercanda aja. Ada. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Minimal 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Apa maksudnya? Dia sedekahkan, subhanallah. Jadi diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf itu, keluarga Rasulullah SAW yang diboikot, di embargo itu, semuanya diberikan secara cuma-cuma. Wah, dahsyat. Ketika di Madinah Al-Munawwarah, itu para sahabat ngeluh, datang ke Rasulullah. Ya Rasul, ini kita punya masalah dengan Yahudi. Masalah apa? Masalah air, sumur. Ya, jadi di Madinah itu sangat susah sumur. Jadi Arab secara umum lah ya. Kalau orang punya sumur, wah itu luar biasa kaya. Karena apa? Karena di sana susah sumur. Orang mau gali tanah 100 meter aja belum tentu ada air. Susah sekali. Jadi kalau sudah punya sumur, wah itu rezeki nomplok itu. Meskipun di kita mirip-mirip gitu juga ya. Di Puri ini ya susah juga air. Satu lubang sini bisa untuk berapa rumah itu. Bahkan ada beberapa yang sampai ribut gara-gara selang sumur itu ya. Subhanallah. Terus gimana masalahnya? Dia punya sumur, si Yahudi itu. Terus nama sumurnya Raumah kalau tidak salah ya. Kita kan kalau mau ngambil air itu harus bayar. Jadi orang punya sumur itu ya model-model kayak punya kontrakan 100 pintu lah di Jakarta itu. Kipas-kipas aja, Pak. Ya. 1.500.000 kali 100 pintu, wah udah uncang-uncang kaki aja tuh kerjaannya deh. Kenapa? Karena setiap hari orang ngambil air pasti butuh air, dan setiap kali ngambil air dia bayar. Nah si Yahudi ini tahu yang sumur yang paling gede punya dia, yang lain jarang sekali sumur. Jadi orang pasti ngambil air di situ. Harganya dinaikin semua dia. Sekarang harganya 10.000 ya satu ember. Tiba-tiba besok 50.000 ya. Loh, kok naiknya jauh banget? Kemarin 10.000, sekarang 50.000. Sesalah saya. Kalau kamu nggak mau beli di sini, nggak mau ambil air air dari sumur ini, silakan gali aja tuh di situ. Enggak bakal ada. Subhanallah. Ya Rasul, tolong kami ya Rasul, kami butuh air. Dan kami nggak punya uang, tercekik kami dengan si Yahudi itu. Kata Rasul, siapa di antara kalian, para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membebaskan masalah umat Islam itu, besok Allah akan sediakan untuknya sumur di surga. Kata Utsman, biar saya Rasul. Didatengin. Yang mana Yahudinya? Yang itu, datengin. Yahudi. Berapa lo mau jual sumur itu? Gak akan saya jual, enak aja. Ini sumber rezeki yang paling gampang. Kalau kebun kurma, mesti dirawat dulu. Dijaga dulu, ditunggu panennya sekian bulan. Sumur tiap hari, nggak perlu dirawat, nggak perlu diapa-apain, tungguin aja dapat duit. Nggak bakal saya jual, enak aja. Nggak apa-apa jual, separuh aja separuh. Separuh gimana Utsman? Saya beli separuh, jadi satu hari itu jatah saya, satu hari jatah engkau. Jadi kalau Senin jatah saya, orang yang beli di hari Senin duitnya masuknya ke saya. Terus kalau masuk hari Selasa itu jatahmu. Jadi semua yang beli ke kamu. Oh, boleh juga Utsman. Ya. Berapa kau jual Yahudi? Separuh aja. Saya jual berapa? 12.000 dirham. 12.000 dirham itu berapa duit? Kata Yusuf Qaradawi, 1 dinar itu 4,25 gram emas ya. Ustaz Dadang ya. Kalau kata Umar bin Khattab 10 dirham sama dengan 7 dinar kan? Jadi kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, berarti 1 dirham itu sekitar 3, sekian gram. Kalau 1 gram emasnya 500.000 kali 3 1.500.000 Pak. Dikali 1.200 berapa tuh? 1,8 M lah ya. Hampir 2 miliar. 1,8 miliar harga sumur. Di sini ada harga sumur semahal itu? Nggak ada. Di zaman Rasul itu Pak, 1,8 miliar. Kata Utsman, oke, saya bayar cash, nggak pakai cicil, cash 1,8 miliar nih. Wow, dahsyat.
Oke, diambil sama Yahudi. Sepakat kita ya, mulai kapan Utsman? Mulai besok. Mulai besok jatah saya, lusa jatah Anda. Oke, nggak masalah. Nah, begitu jatah Utsman, semua orang ambil air, bayarnya ke Utsman bin Affan. Begitu hari berikutnya, jatahnya si Yahudi, datanglah dia. Ditungguin sama dia. Waktu duha, kok nggak ada yang nongol? Sampai zuhur, kagak ada juga orang ambil air. Ini orang kagak pada butuh air apa bagaimana nih? Sampai asar nggak ada juga. Sampai maghrib nggak ada satu orang pun datang beli air. Bingung. Wah, apa yang dilakukan Utsman ini? Maka besok jatah Utsman didatengin, diliatin. Ternyata sama Utsman bin Affan radhiyallahu an, silakan umat Islam ambil air gratis, tis, ambil sebanyak-banyaknya. Wah, berember-ember Pak nyediain. Jadi pas begitu harinya si Yahudi udah banyak air, nggak perlu ngambil lagi. Akhirnya 1 bulan sekian hari, aduh kalau begini caranya Utsman bangkrut saya. Nggak ada orang beli air ke saya. Ente curang. Curang gimana? Kan jatah kita sehari-sehari. Tapi ente gratisin. Ya sudah, kalau ente mau gratisin juga. Oh, nggak bisa kalau gratisin. Yahudi itu emang otaknya duit, Pak. Serba duit aja pikirannya. Ya udah Utsman, kalau gitu saya jual aja deh semuanya dah seumur ini. Wah, kacau dah ya. Jadi Yahudi itu pinter. Tapi umat Islam jauh lebih pinter mestinya daripada Yahudi. Jangan kita dikadalin terus ya. Perlu memang orang-orang kaya model-model Utsman, bukan cuma kaya, cerdas dia. Nah, akhirnya kata Utsman bin Affan, oke, saya beli semuanya, tapi harganya nggak sama dengan kemarin. Subhanallah. Ya udah, nggak apa-apa, 8.000 aja. Kalau kemarin 12.000, setengah, sekarang 8.000. Jadi totalnya itu 2.000 dirham, 3 miliar lah ya. Jadi kan 1.500.000 kali 2.000, 3 miliar. Satu sumur 3 miliar. Subhanallah. Dan itu semua diwakafkan. Utsman tidak ngambil sepeser pun. Subhanallah. Dahsyat ya. Itu sampai sekarang uang Utsman bin Affan itu ada sampai hari kiamat ya. Di rekening bank itu atas nama Utsman bin Affan. 14 abad Pak, duit gak habis-habis. Sampai hari kiamat duitnya makan ada terus itu. Wah, itu dahsyat. Masya Allah ya. Mudah-mudahan di tengah-tengah kita dilahirkan Utsman berikutnya insya Allah. Karena kita butuh ya. Islam itu memang butuh penyandang dana. Nggak cukup dengan takbir Allahu Akbar, nggak cukup. Harus juga ada yang jadi donatur. Ini kan makanan ini ditakbirin nggak bakal datang dia. Allahu Akbar datang nasi goreng, Allahu Akbar datang lagi bubur apa lagi. Nggak bisa lah, mesti ada yang mengeluarkan uangnya, yang masak, yang segala macam. Bangun masjid juga nggak bisa. Allahu Akbar, deng datang kubah masjid, deng datang semen. Ya nggak bisa, tetap harus bayar. Nah, kita butuh sosok-sosok Utsman bin Affan. Nah, kata Humran, Utsman bin Affan ini minta didatangkan atau dihadirkan wadu, air untuk berwudu. Setelah itu beliau berwudu. Apa yang dilakukan? Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Beliau mencuci telapak tangannya itu, kedua telapak tangannya 3 kali. Setelah itu tamadmada, kumur-kumur, wastan syaqa, memasukkan air ke hidung, wastan sara, lalu dikeluarkan. Summa ghassala wajhahu thalatha marrat, mencuci wajahnya 3 kali. Wajah itu mana? Wajah itu adalah semua muka tampak depan ini, dari tempat tumbuhnya rambut. Tapi kata Imam Syafi'i fil ghalib ya. Jadi tempat start tumbuhnya rambut kita ini, ubun-ubun ini, itu start wajah. Tapi fil ghalib, karena ada orang startnya bukan di sini, mohon maaf, di sini. Itu nggak masuk wajah. Yang wajah di sini aja. Jadi fil ghalib kata Imam Syafi'i. Itu wajah. Dari sini sampai sisi telinga ini ke bawah. Jadi bawah ini itu termasuk wajah. Makanya disunahkan kalau yang jenggotnya lebat itu dicuci juga, karena ini adalah bagian wajah. Mohon maaf. Jadi kalau berwudu itu dari sini sampai ke sini samping ini, jempolnya ke bawah. Jadi cara mengusap wajah itu dari sini ke sini, setelah itu usap. Boleh begini, ya terserah lah ya. Yang jelas ini kena dari sini. Diambil air ke sini, jempol ini ketemu. Seperti itu. Harus kena semuanya. Bukan cuma ini nggak kena, Pak. Ya. Apalagi cuma disiram gini. Yang ini nggak kena. Yang samping sini nggak kena. Jadi ini wajah, ini bagian dari wajah, ini harus kena. Ini juga kena. Itu wajah. Jadi kalau kita berwudu, ini semuanya harus kena nih.
dan bukan disiram. Ghasala itu secara bahasa artinya dicuci, digosok. Ya. Bukan cuma disiram, dibasuh. Keran dibuka, itu nggak benar itu. Harus digosok 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq. Kemudian setelah itu mencuci kedua tangannya sampai siku. Sebagian ulama mengatakan ila di sini itu ma'a. Sebagian lagi mengatakan ghayah. Apa bedanya? Kalau ma'a berarti bersama siku. Siku include di dalamnya. Kalau yang ghayah berarti sampai. Jadi finishnya sikut. Dicuci nih sampai sikut saja. Ya, ini mentok. Dia nggak masuk. Itu makna ila itu lil ghayah. Tapi kalau ila bermakna ma'a berarti include. Jadi sampai sini, Pak, dilebihkan sampai sini. Jadi siku itu dicuci. Termasuk tangan. Jadi cuci sampai sini. Bukan sampai siku. Tapi sikunya kena, dicuci semua. Nah, yang mana yang diambil? Kalau saya ikut Imam Syafi'i bahwa ila di situ maknanya ma'a, bukan ghayah. Tapi ada sebagian kalangan, kalau tidak salah kalangan Hanabilah ya, Imam Ahmad yang mengatakan di situ ila di situ maknanya ghayah. Jadi nggak kena atau mentoknya di siku dia. Jadi siku nggak include. Nah, itu juga sah. Ya, cuma kalau kalangan Syafi'iyah mengatakan belum sah karena ila di situ bermakna ma'a. Jadi siku itu include. Sehingga dilebihkan harus kelewat gitu karena sikunya harus masuk kena. Nah. Di sini hadis dan juga ayatnya wa aidiyakum ilal marafiq, kedua tangan sampai siku. Apakah siku ini bagian terakhir atau bagian start awal? Sebagian ulama mengatakan karena tangan sampai siku berarti siku terakhir. Maka cara berwudunya dari sini ke sini. Nah, gini. Jadi ke sini. Bukan begini. Kan ada keran dibuka, tangan sama dia dari siku dulu, siku begini. Ada yang memahami seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, itu redaksi saja, tapi tidak menunjukkan startnya dari mana. Cuma kalau dari segi kesehatan, Allah alam, katanya ya, air yang mengocor kalau lewat kuku, kumannya akan menempel di kuku-kuku. Tapi kalau air mengucurnya begini ke sini jatuhnya, itu jauh lebih bersih. Kuman-kuman akan ke sini. Allah alam. Jadi kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan ilal marafiq di sini itu bukan cuma sekedar redaksi, tapi tata cara membersihkan tangan pun begitu dari sini. Jadi jatuhnya tuh ke sini air. Posisi tangan tuh begini. Jadi jatuh ke sini. Karena itu lebih bersih, lebih sehat. Tapi kalau begini, itu kuman-kuman tuh dia jatuh menetes di sini. Makanya kan biasanya kalangan medis ya, bener apa enggak tuh? Kalangan medis tuh kalau selesai operasi dan segala macam itu kan cuci tangannya begini dia. Dia itu jatuh ke sini, bukan begini. Karena kalau begini, sisa-sisa bakterinya itu akan menempel di kuku-kukunya itu. Tsummal yusra misla dzalik, tangan kiri juga begitu. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap sebagian kepalanya. Ya. Sebagian ini berapa nanti di hadis berikutnya kita bahas secara detail. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain, setelah itu mencuci kaki kanannya sampai mata kaki. Ini sering kali kami ulang-ulang terus, kami sampaikan terus bahwa kaki itu dicuci, bukan cuma sekedar disiram atau diusap. Jadi nggak benar ketika wudhu, misalnya keran dibuka begitu, itu cuma ditendang-tendang doang, gitu. Itu nggak benar, nggak sempurna itu. Atau pakai gayung diambil, disiram aja. Nah itu cuma disiram. Sementara hadis dan ayatnya ghasala itu dicuci. Jadi harus digosok kaki kita, tangan kita. Ustaz, saya kalau gosok itu kalau nunduk kejauhan Ustaz, udah nggak nyampe, perutnya udah offset misalnya, tetap harus diangkat. Nggak ada istilah begitu. Atau diangkat begitu, waduh berat sekali, ngampos di belakang Ustaz. Ya gimana lagi ya, emang maunya begitu, sunnahnya begitu. Atau kalau urusannya seperti itu, maka harus dicuci. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka wudunya sembarangan. Karena bukan anak-anak, bapak-bapak pun ada juga yang wudunya begitu. Ditendang-tendang aja itu keran. Nah, itu wudu tidak sempurna. Kemudian setelah selesai itu, kata Utsman bin Affan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu nahwa wudu'i hadza, persis seperti wudu saya ini. Muttafaqun alaih.
Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada tambahan dalam riwayat yang lain. Jadi barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, maka semua dosa-dosa yang telah lalu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini disebut dengan sholat sunnah mengiringi wudu. Nah, jadi dosa yang telah lalu dan yang belum dilakukan itu semua bersih, Pak. Masya Allah. Itu fadilah dan keutamaan sholat sunnah mengiringi wudu. Baik, ini hadis kedua di bab wudu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan atau diluruskan. Jika saya keliru, falyatafaddal mashkura. Ya. Dan mengatanya kalau untuk adabnya berwudu itu harus menutup aurat enggak? Atau kalau mandi nih, wudu langsung aurat ya. Secara syar'i sah orang wudu tidak menutup aurat, tapi secara adab kurang sopan. Jadi secara adab saja. Jadi kalau wudu tapi gondal-gandul kan gak enak banget. Jadi sebaiknya, mohon maaf, sebaiknya yang minimal pakai handuk lah. Ya, pakai handuk. Secara adab, Pak, secara adab. Ya. Kesentuh, mohon maaf, kesentuh kemaluan gimana? Batal atau tidak? Kita sudah bahas kemarin ya. Sebagian ulama mengatakan batal kalau menyentuhnya dengan bagian depan, kalau bagian belakang enggak gitu. Kalau Abu Hanifah mau bagian depan, bagian belakang juga enggak, karena dia adalah daging seperti daging yang lain. Kita pegang pipi enggak batal, tapi kan sama gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan batal kalau kita pegang bagian telapak ini, wudunya yang batal. Itu ya, Pak. Jadi secara adab sebaiknya pakai pakaian, jangan telanjang bulat lah, mentang-mentang di kamar mandi telanjang bulat lah. Iya, silakan Ustaz. Kalau kita gosok gigi pakai siwak itu dua-duanya dapat sunah kan? Odolnya udah ada siwak gitu ya. Wah, itu penggabungan mazhab Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i itu. Itu kreatif sekali itu, Masya Allah, dahsyat. Ya. Oh ya, terus sholat mengiringi wudu tadi, kalau kita habis wudu kemudian masuk masjid, kan kita disunahkan juga sholat tahiyatul masjid. Nah itu prakteknya gimana? Karena saya pernah baca itu di buku itu kan bahwa sholat tahiyatul masjid itu kalau kita tidak ada yang mengharuskan sholat sunnah yang lain. Tapi kalau tadi sholat syukur wudu, kita bisa berniat satu sholat tapi untuk syukur wudu dan tahiyatul masjid yang atau yang mana? Iya betul. Jadi sholat sunnah itu atau ibadah sunnah bisa digabung. Jadi bisa digabung. Ya, kita sholatnya 2 rakaat, tapi situ include sholat sunnah mengiringi wudu dan juga tahiyatul masjid. Kalau dua-duanya dilakukan, boleh. Kalau dua-duanya dilakukan, maka yang pertama adalah sholat sunnah wudu, baru setelah itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Itu kalau mau dipisah gitu. Tapi kalau mau digabung juga boleh. Ya. Jadi ibadah sunnah itu satu ibadah boleh untuk 2 niat. Kalau 3-4 Ustaz, sebagian ulama mengatakan enggak. Ya saya sekalian deh, ya mengiringi wudu, ya tahiyatul masjid, ya qobliyah subuh, semuanya lengkap gitu. Salat hajat juga Ustaz sekalian di situ. Itu kebanyakan, itu terlalu pelit bin medit. Jamak semuanya. Itu Ustaz barangkali, Allah a'lam bishawab. Cukup? Sisanya kita selesaikan secara jantan di belakang. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita untuk bisa memahami sunnah-sunnah Nabi kita dan dibantu kita untuk bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita mendatangkan keberkahan di dunia ini dan besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
Boleh